Bija atau wija di dalam bahasa Sanskerta disebut gandaksata yang berasal dari kata ganda dan aksata yang artinya biji padi-padian yang utuh serta berbau wangi. Wija adalah lambang Kumara, yaitu putra atau wija betara Siwa. Mawija mengandung makna menumbuh kembangkan benih kesiwaan dalam diri. Pimpinan Yayasan Dharma Acarya DRS Ide Bagus Putu Sudarsana menjelaskan, di dalam agama Hindu dikenal dua jenis wija atau bija. Yang pertama adalah bija panugrahan. Bija panugrahan adalah bija yang didapat pada saat persembahyangan di suatu tempat suci atau pura. Bija ini tidak dimantrai oleh siapapun sehingga disimbolkan sebagai anugerah yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Yang kedua adalah bija pangarga. Bija pangarga adalah bija yang didapat dari sebuah upacara yang dilaksanakan, di mana bija pengarga merupakan bija yang dimantrai oleh seorang pemangku atau sulinggih. Bija ini biasanya digunakan saat upacara manusayadnya dan pitrayadnya. Dalam menumbuh kembangkan benih kesiwaan atau kedewataan dalam tubuh, meletakkan bija tidak sembarangan. Bija hendaknya diletakkan pada titik-titik yang peka terhadap sifat dari kedewataan atau kesiwaan. Titik-titik dalam tubuh tersebut ada 5 yang disebut panca adisesa, yaitu di pusar yang disebut titik Manipura Cakra. Di hulu hati disebut Hana Hatha Cakra sebagai pusat paling terkonsentrasi pada Padma Herdaya. Di leher, di luar kerongkongan atau tenggorokan yang disebut Wisuda Cakra. Di dalam mulut atau langit-langit, di antara 2 alis mata yang disebut Anja Cakra. Pada umumnya dikarenakan ketika persembahyangan dalam sarana pakaian lengkap, tentu tidak semua titik-titik tersebut dapat dengan mudah diletakkan bija. Maka cukup difokuskan pada 3 titik, yaitu pada Anja Cakra, yaitu di antara 2 alis, kemudian pada Wisuda Cakra, yaitu di leher di luar kerongkongan atau tenggorokan. Di mulut langsung ditelan, jangan digigit atau dikunyah. Alasannya, jika dikunyah beras itu akan patah dan akhirnya tak tumbuh berkembang sifat kedewataan manusia. Sebagai simbol untuk menemukan kesucian rohani dengan harapan agar memperoleh kesempurnaan hidup. Sehingga disarankan agar dapat menggunakan beras galih, yaitu beras yang utuh tidak patah atau aksate.